Oke, baiklah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sekarang mulai akan mempelajari konsep machine learning ya atau soft computing yang kita akan fokuskan pembahasannya untuk implementasi dalam pengembangan aplikasi game gitu ya. Setelah kemarin kita mempelajari konsep dasar machine learning yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sekarang kita fokuskan kepada pengembangan aplikasi game. Nah, yang kita akan pelajari adalah namanya logika fuzzy ya, atau fuzzy logic. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh bagaimana mengimplementasikan soft computing dalam sebuah aplikasi game, kita akan bicara sedikit dulu apa itu logika fuzzy atau fuzzy logic. Nah, di sini di dalam slide-nya sudah saya berikan beberapa keterangan bahwa logika fuzzy itu lawannya adalah logika tegas. Sekali lagi, ini konsep ini penting ya, saya ingin teman-teman perhatikan. Logika fuzzy lawannya adalah logika tegas. Saya akan coba berikan ilustrasi menggunakan Excel seperti biasa ya. Saya akan selalu memberikan ilustrasi agar teman-teman bisa memahaminya dengan mudah. Nah, ini ada sebuah konsep yang disebut dengan himpunan tegas, dan ada juga konsep yang disebut sebagai himpunan samar. Himpunan samar. Lawannya, himpunan tegas lawannya adalah himpunan samar. Kalau bahasa ininya, bahasa soft computing adalah fuzzy logic. Ya, jadi kalau ada istilah himpunan samar itu yang dimaksud ya sama aja, fuzzy logic gitu ya. Dan inilah yang akan kita terapkan dalam mengembangkan aplikasi game. Sekarang apa sih perbedaannya di antara kedua ini versus lawannya ya? Satu, lawan yang pertama adalah yang sangat mendasar adalah himpunan tegas ya memiliki derajat keanggotaan, memiliki nilai derajat keanggotaan 0 atau 1. 0 itu artinya bagian dari himpunan sedangkan 1 artinya kebalik ya. 1 adalah bagian dari himpunan sedangkan 0 adalah bukan anggota himpunan. Contoh, misalkan kita punya beberapa himpunan nih. Ada himpunan usia muda, ada himpunan usia paruh baya, ada usia tua. Nah, orang yang dikatakan muda jika range umurnya mulai dari baru lahir sampai misalkan 17 tahun. Ya, misal ini ya. Lalu usia paruh baya itu 18 tahun sampai 40 misalkan. Sedangkan tua adalah 41 tahun ke atas. Misal ya. DST dan seterusnya. Nah, sekarang jika ada X bernilai 5, maka X itu anggota himpunan usia muda, usia paruh baya atau usia tua? Muda. Maka 5 adalah himpunan bagian dari usia muda. Atau bisa dikatakan juga derajat keanggotaannya adalah 1 apa 0? 1 itu bagian dari himpunan loh. 0 bukan anggota himpunan, berarti ini adalah 1 ya, 1 untuk usia muda. Kalau misalkan usia paruh bayanya 0. Ini 0 gitu kan ya. Dan usia tuanya 1 atau 0?
Nol, iya. Lihat, karena 5 hanya masuk di usia muda gitu. Orang yang dikatakan muda jika usianya 0 sampai 17. Sehingga kalau 5 berarti kan di antara ini kan. Berarti dia usianya muda. Sehingga kita bisa katakan bahwa 5 memiliki derajat keanggotaan 1 pada himpunan usia muda. Dan 5 memiliki derajat keanggotaan 0 pada himpunan usia parubaya. Dan 5 memiliki derajat keanggotaan 0 pada usia tua. Jadi konsepnya sama Pak, sama true, false. Iya, true dan false. Jadi hanya ada 2 kemungkinan, anggota himpunan atau bukan anggota himpunan, true atau false. Nggak ada abu-abu, nggak ada. Makanya disebut himpunan tegas. Disebut himpunan tegas itu karena kalau nggak nol ya 1 gitu, kalau nggak true ya false. Jadi dia setia gitu ya. Kalau nggak ke 0 ya berarti ke 1, nggak ada di tengah-tengahnya gitu ya. Nah, itu konsep himpunan tegas. Nah, lawannya adalah himpunan samar. Ya, himpunan fazi. Ini perbedaannya, ini saya kasih warna yang ini ya untuk menunjukkan perbedaan, di antara keduanya. Tuh ya. Nah, untuk himpunan tegas untuk himpunan samar atau fuzzy logic ini berbeda ya, memiliki nilai derajat keanggotaan memiliki nilai derajat keanggotaan antara 0 sampai 1. Beda ya? Beda nggak? Beda dong. Kalau ini lihat nih. Kalau ini memiliki derajat keanggotaan 0 atau 1. Kalau ini adalah antara 0 sampai dengan 1. Berarti bisa 0,1, 0,5, 0,7 itu boleh. Iya, jadi dia range-nya panjang, 0 sampai dengan 1. Tapi kalau himpunan tegas enggak. Kalau nggak 0 ya 1 gitu. Nggak ada 0,5 kayak gitu. Ya. Nah, itu bedanya. Dan yang paling membedakan lagi adalah sebuah nilai dapat dipetakan ke dalam beberapa himpunan sekaligus. Nah, jadi dia bisa masuk ke anggota himpunan muda, bisa juga langsung dalam waktu yang bersamaan bisa masuk ke dalam anggota himpunan parubaya, dan juga bisa masuk ke dalam himpunan tua. Ya. Contoh nih, kalau logika Fuzzy caranya kayak gini. Ini kan usia muda, parubaya, dan tua ya. Kalau logika Fuzzy, maka di sini 5 itu masuk ke anggota himpunan muda dengan derajat keanggotaan misalkan 0,7, tapi dia masuk parubaya misalkan ini misalkan 0,6 ya. Ini 0,3 dan ini 0,1. Ya. Dalam waktu yang bersamaan dia bisa jadi anggota di beberapa himpunan sekaligus. Ya. Tapi yang membedakan adalah nilai dari derajat keanggotaannya. Kayak ini, 5 adalah memiliki derajat keanggotaannya sangat tinggi yaitu 0,6 di usia muda. Tapi juga dia masuk ke anggota himpunan usia parubaya tapi dengan derajat yang lebih rendah ketimbang yang usia muda dan begitu seterusnya. Ya. Nah, disebut himpunan samar karena seperti itu ya. Jadi sebuah nilai bisa dipetakan ke dalam beberapa himpunan yang berbeda. Bisa dipahami konsepnya di sini? Bisa ya? Antara perbedaan himpunan tegas dan himpunan fuzzy? Bisa ya? Nah, contohnya dalam permainan game gimana penerapannya nih? Kenapa sih kita perlu mengimplementasikan logika fuzzy? Kenapa nggak himpunan tegas aja dalam permainan game? Contoh nih ya. Dalam permainan game itu biasanya konsep logika fuzzy akan diterapkan agar NPC bisa berperilaku cerdas. NPC tahu nggak NPC? Non-player karakter ya. Komputer lah.
Iya, komputer. Kalau kita main kan suka ada lawan komputer gitu tuh. Tapi kan komputernya nggak ada yang mengendalikan kan ya. Tapi tahu-tahu dia bisa jalan sendiri, bisa menghindar sendiri, itu kan cerdas kan dia. Nggak ada yang mengoperasikan loh. Kalau multiplayer kan ada orang lain yang mengoperasikan ya. Tapi kalau kita pas lawan komputer, lihatlah, komputer tuh nggak ada orang yang mengoperasikan, tapi dia kok bisa tahu kapan harus nyerang, kapan harus bertahan, kapan harus lari. Itu kan berarti pintar. Nggak ada yang atur tapi pintar sendiri gitu. Nah biasanya konsep logika fuzzy seperti itu. Bagaimana kita membuat agar komputer atau NPC itu bisa cerdas, dalam tanda kutip ya. Seolah-olah dia bisa berpikir layaknya ada orang yang mengendalikan gitu. Padahal kan nggak ada yang mengendalikan. Nah contoh nih, perilaku NPC dalam game. Perilaku NPC dalam game. Misalkan kita membuat sebuah game namanya game perang gitu ya, tempur. Game perang. Perilaku NPC-nya apa? Ada saat dia harus bertahan gitu ya. Ada saatnya dia harus melarikan diri. Ada saatnya dia harus bertahan. Ada saatnya dia harus patroli. Ada saatnya dia harus menyerang. Ada saatnya dia harus menyerang secara brutal gitu ya. Nah, berarti dia harus memilih dari beberapa pilihan aksi ini. Apakah dia harus melarikan diri? Apakah dia harus bertahan? Apakah dia harus patroli? Apakah dia harus menyerang? Ataukah dia harus menyerang dengan brutal? Nah ini kita harus membuat engine ya teman-teman. Harus membuat mesinnya. Ya harus membuat komputasinya. Agar NPC yang kita buat dalam game itu bisa cerdas. Jangan sampai kita bikin game NPC-nya dia lagi sudah terluka ya. Terluka. Udah mau mati tetap baik nyerang. Ya mati ya. Jadi nggak pinter NPC-nya. Nah, oleh karena itu kita harus bisa memberikan sebuah komputasi pada NPC agar NPC itu dapat berperilaku, menentukan perilaku mana yang harus diambil secara realistis. Tahu nggak realistis? Realistis itu artinya masuk akal lah. Jangan sampai udah dalam keadaan terluka masih tetap nyerangnya gampang ngalahin ya gitu ya. Harusnya yang realistis kan kalau kita lagi terluka ya ada musuhnya kuat ya kabur ya, lari, cari obat dulu atau kayak gimana kayak gitu kan ya, nggak terus nyerang aja gitu. Nah misalkan seperti ini adalah aksi dalam sebuah NPC. Nah aksi ini dipengaruhi beberapa hal, misalkan kondisi kesehatan atau seringnya disebut apa, health power ya, health power. Lalu apalagi yang mempengaruhi biasanya level. Lalu apalagi misalkan yang mempengaruhi adalah jarak, distance. Jarak antara enemy dengan play. HI apa? Rank ya, benar. Atau distance, rank ya betul, rank. Jarak antara enemy dengan kita gitu ya, dengan player. Nah, dia akan memilih salah satu aksi di sini berdasarkan 3 buah variabel yang dia sedang 3 buah variabel ini. Health powernya, levelnya, dan ranknya. Contohnya nih, jika health powernya rendah, berarti kan dia mau mati nih ya, terluka parah gitu ya, rendah. Levelnya juga dia ya rendah gitu, NPC enemy yang kroco-kroco gitu ya. Terus ranknya dekat nih, jaraknya dengan player dekat. Kira-kira aksi yang realistis yang harus dilakukan oleh NPC ini apa? Melarikan diri, bertahan, patroli, menyerang atau menyerang dengan brutal? Melarikan diri kan dia sebentar lagi soalnya mati gitu ya. Ya bertahan dipentungin lama-lama mati juga, harusnya kabur soalnya dia udah rendah. Bertahan tuh kalau misalkan kondisi HP-nya masih sedang gitu ya, masih mending bertahan ini. Tapi kalau sudah rendah, udah merah warnanya gitu ya, terus levelnya juga rendah, jaraknya dengan player juga dekat, ya dia nggak ada kesempatan untuk menang lah, percuma dia ngelawan juga, pasti mati gitu ya. Harusnya yang dia lakukan adalah misalkan melarikan diri. Nah, lihat di sini ada 3 buah variabel yang harus selalu dicek.
Ya, agar si NPC mampu memberikan aksi yang realistis. Nah, ketiga pengecekan ini, jika tidak disimpulkan secara baik, ya, maka akan menghasilkan sebuah keputusan yang salah. Sebagai contoh ya, misalkan kita petakan lagi nih. Kita petakan lagi dengan logika yang tadi ya. HP kita bagi-bagi himpunannya, sama seperti yang tadi konsep yang di atas yang sudah kita bicarakan. Usia itu berarti kan ini variabelnya usia ya. Kalau tadi variabel usia memiliki himpunan muda, parubaya, dan tua. Kalau ini kira-kira gimana? Variabel HP punya himpunan rendah, sedang, dan penuh misalkan, atau kuat gitu ya, atau penuh. Apa? Kuat, boleh. Rendah, sedang, dan kuat. Level gimana? Ya enggak, kalau level kan rendah, terus tinggi kan. Tengah-tengahnya apa? Level medium ya, wis lah, medium. Kalau rank? Iya, dekat, sedang, jauh. Nah, jadi dalam konsep ini adalah variabel dan ini adalah himpunan. Setiap variabel memiliki himpunan sendiri-sendiri. Misal kita punya aturan, jika misalkan ya ada berarti rendah itu misalkan tanggap 0 sampai misalkan skala 10 nih ya. Misalkan ini skalanya 10. Berarti rendah itu kira-kira 0 sampai 5. Ya terserah ya, ini namanya juga masih studi kasus. Kalau sedang 6 sampai 7 lah ya. 8, oke 8. Berarti ini 9 10 ya. 9 10. Nah, kalau konsep himpunan nanti gas ya. Nanti kan aturannya jika misalkan gini nih. Ini saya ini dulu ya. Nah, misalkan ada sebuah NPC atau enemy, HP-nya dia itu HP-nya adalah 4 atau 5 lah gitu ya. Maka dia termasuk HP-nya sedang rendah ya kan. Kalau rendah kan misalkan tadi harusnya melarikan diri misalkan. Ya. Nah, nanti suatu saat ada kondisi yang lain, NPC HP-nya adalah 6. 6 itu harusnya apa? Udah beda, bukan rendah kan? 6 walaupun bedanya antara 5 dan 1 cuma beda 1 angka, tapi dianggapnya dia sudah bukan lagi anggota himpunan rendah, tetapi anggota himpunan sedang. Maka bisa saja aksinya adalah bertahan, bukan lagi melarikan diri. Nah, kurang baiknya konsep himpunan tegas adalah ini. Nilai yang beda dikit aja dianggapnya sudah himpunan yang berbeda. Sehingga dikhawatirkan akan memberikan sebuah interpretasi atau pengambilan keputusan yang tidak tepat ya. Karena bedanya dikit aja udah aksinya udah beda. Tetapi jika kita menggunakan konsep himpunan fuzzy ini ya. Kalau kita menggunakan himpunan fuzzy, cara ngaturnya nggak kayak gini ya. Cara ngaturnya bukan kayak gini. Himpunan fuzzy logic, cara ngaturnya nggak kayak gitu. Kita atur dia supaya bisa overlap. Misalkan rendah itu 0 sampai 5 atau 0 sampai 7 misalkan. Sedangkan sedang adalah 5. Jangan ya, kepanjangan ya ini. 0 sampai 5 deh. Ini adalah 4 sampai 8 atau 7 ya. Ini 8 gitu ya. 8. Ini 7 sampai 10. Nah, ada nilai-nilai yang overlap. 0 sampai 5, 4 sampai 8, 7 sampai 10. Ada yang irisan-irisan nilainya. Nah, nanti himpunan fuzzy cara ngaturnya kayak gini. Ya, nggak bisa nilai itu nggak bisa kita himpunan itu dipisah-pisahkan kayak gitu. Harus kita buat irisan-irisannya agar dapat menghasilkan sebuah kesimpulan yang lebih realistis. Sebagai contoh nanti, misalkan jadi
pengambilan keputusannya bisa lebih smooth gitu loh, ya, nggak langsung berbeda seperti ini. Ya, ini kita baru ngomongin satu buah variabel, baru head power aja, belum lagi kalau kita kombinasikan dengan level, dengan rank dan lain sebagainya, ya. Nah, jadi bedanya dengan perbedaan antara logika tegas, himpunan tegas dan himpunan fuzzy adalah seperti itu. Saya rekap lah ya. Himpunan tegas itu hanya ada nilai 0 dan 1, 0 atau 1. 0 itu untuk bukan bagian dari himpunan, sedangkan 1 adalah bagian dari himpunan. Sedangkan kalau fuzzy, derajat keanggotaannya itu bukan 0 atau 1, tapi 0 sampai dengan 1. Dan sebuah nilai bisa dipetakan ke dalam beberapa himpunan secara bersamaan. Kalau himpunan tegas, sebuah nilai hanya dia memiliki satu himpunan, nggak bisa beberapa himpunan. Tapi kalau logika fuzzy, satu nilai bisa dipetakan ke dalam beberapa himpunan. Yang membedakan adalah derajat keanggotaan dari himpunan tersebut. Misalkan 0,6, lebih dekatnya kemana gitu loh maksudnya. Misalkan tadi usia 5 itu lebih dekatnya ke usia muda karena derajat keanggotaannya lebih tinggi. Walaupun dia juga dalam waktu yang bersamaan juga dia anggota dari usia paruh baya, tetapi derajat keanggotaannya hanya 0,3. Nah, nilai-nilai seperti ini nanti diharapkan dapat mengambilkan sebuah keputusan yang lebih baik, yang lebih smooth ketimbang himpunan tegas yang secara radikal pengambilan keputusannya gitu, memisahkan secara tegas gitu ya. Sedangkan himpunan fuzzy tidak. Nah, proses pengambilan keputusan menggunakan himpunan tegas, kalau kita implementasikan dalam aturan if dan else dalam script kan, biasanya script kan pasti implementasinya dengan if dan else kan. Jika if HP-nya bernilai 5 dan if apa tadi? Levelnya rendah, levelnya itu 1, rendahnya itu 1 misalkan, dan ranknya dekat misalkan 7, maka aksi yang harus dilakukan adalah melarikan diri. Coba bayangkan betapa rumitnya kita harus membuat sebuah aturan if dan else jika menggunakan konsep himpunan tegas. Lihat nih ya. If misalkan di sini ada HP kan tadi ya, HP, lalu dan level dan apalagi tadi jarak ya, rank ya, rank. Nah, yang kita bicarakan sekarang himpunan tegas nih. Jika HP-nya adalah 1 dan levelnya adalah 1 dan ranknya misalkan dekat 5 gitu ya, maka yang dilakukan adalah melarikan diri. Nah, padahal HP itu ada 1 sampai 10. Berarti kita harus bikin lagi. Bagaimana jika HP-nya 2 tapi levelnya 2? Bagaimana jika HP-nya 1 tapi levelnya 2? Wah, kombinasinya berapa banyak ini? Ratusan if, bahkan mungkin ribuan if yang harus kita implementasikan. Ya. Ini bikin repot dan bisa jadi malah satu aturan dengan aturan if yang lain akhirnya saling bentrok gitu loh. Karena kita menggunakan konsep himpunan tegas, tapi kalau kita menggunakan fuzzy, kita tidak akan membuat aturan secara konvensional kayak gini. Semuanya menggunakan soft computing yang sudah ada rumusnya, sehingga kita nggak pusing-pusing bikin aturan if dan else yang sangat rumit dan kombinasinya sangat banyak gitu. Nah, inilah kelebihan dari implementasi logika fuzzy, soft computing atau machine engine dalam pembuatan game ya. Mudah-mudahan itu bisa dipahami kenapa kita harus mempelajari konsep logika fuzzy. Nah, kita sekarang kembali lagi ke slide ya. Nah, ini tadi sudah saya bahas ya. Saya rangkum lagi bahwa berbeda dengan konsep penalaran tegas atau himpunan tegas, logika fuzzy merupakan bentuk penalaran yang dapat mengakomodir ketidakpastian. Ya, karena itu tadi, karena dia konsepnya jangkauan antara 0 sampai dengan 1. Ya, dia dapat mengakomodir ketidakpastian. Ya. Lalu konsep penalaran tegas memetakan sebuah nilai ke dalam sebuah himpunan secara tegas ya tadi ya. Artinya akan bernilai 1 jika bagian dari himpunan atau bernilai 0 jika bukan bagian dari himpunan. Itu kalau himpunan tegas. Contoh tadi ini seperti yang sudah saya sampaikan ya. Misalkan ada himpunan orang usia muda adalah orang yang berumur kurang dari 21, itu anggapnya muda atau sama dengan 21 gitu ya.
himpunan orang paruh baya itu 22 sampai 40 dan seterusnya. Nah, jika Anwar berumur 17 tahun, maka Anwar adalah anggota himpunan orang usia muda, ya. Ini konsep himpunan tegas. Tetapi jika dipetakan dalam logika Fuzzy, maka umur 17 itu bisa langsung masuk ke dua buah himpunan. Misalkan Anwar juga masuk ke himpunan orang usia muda dengan derajat keanggotaan 0,7, tetapi Anwar juga masuk ke dalam usia paruh baya dengan derajat keanggotaan 0,3, kayak gitu ya. Jadi Anwar punya dua himpunan. Kalau yang tadi himpunan tegas, Anwar hanya punya satu himpunan. Nah ini aturan dalam melakukan komputasi Fuzzy, disebutnya inferensi Fuzzy. Itu tahapan-tahapannya adalah melakukan proses fuzzifikasi yang pertama. Yang kedua melakukan operasi fuzzy logic, lalu yang ketiga adalah implikasi, lalu agregasi dan defuzzifikasi. Ya, nanti kita akan lebih paham ketika mencoba menghitungnya dalam contoh soal ya. Dalam contoh soal. Nah, fuzzifikasi. Fuzzifikasi adalah proses memetakan nilai Cripps atau nilai Cripps numerik ke dalam himpunan Fuzzy yang menentukan derajat keanggotaan di dalam himpunan Fuzzy. Itu kayak gini. Kayak gini nih ya. Kita bisa tahu bahwa X adalah derajat ini adalah nilai derajat keanggotaan nih. Ya. Yang 0,6, 0,3, 0,1 adalah derajat keanggotaan. Derajat keanggotaan. Nah, untuk mendapatkan nilai derajat keanggotaan diperlukan sebuah membership function. Ya. Nah, proses memetakan nilai 5 sampai ke 0,6 ini atau 0,3 atau 0,1 itu disebutnya fuzzifikasi. Ya. Gitu. Jadi memetakan nilai numerik ke dalam derajat keanggotaan itu disebutnya fuzzifikasi. Ya. 5 dipetakan jadi 0,6 jadi 0,3 itu namanya proses fuzzifikasi. Nah, kok bisa tahu 5 itu 0,6, 0,3 itu cara nyarinya gimana? Cara nyarinya dengan rumus yang namanya fungsi keanggotaan. Itu ya. Cara nyarinya dengan rumus yang namanya fungsi keanggotaan. Ini ada tuh, fungsi keanggotaan. Adalah sebuah rumus atau formula yang digunakan untuk mendapatkan atau untuk menghitung nilai derajat keanggotaan. Ya. Jadi kalau prosesnya disebutnya adalah fuzzifikasi, rumusnya disebut fungsi keanggotaan. Ya. Nah, beberapa fungsi keanggotaan yang biasa kita gunakan ini ya, linear naik, linear turun, segitiga dan trapesium. Ini rumus-rumusnya nih. Rumus-rumusnya. Ya. Itu rumusnya. X min A dikurangi B min A. Nanti kita akan belajar bagaimana cara menggunakan rumus ini. Ini linear turun. Yang bedanya apa ya? Ini naik nih, naik. Ya, lihatnya dari sini naik gitu ya. Kalau linear turun, ya turun. Tuh, turun. Ya. Lalu seterusnya. Nah, kita coba berlatih menghitung derajat keanggotaan ya, dalam sebuah contoh kasus. Nah, studi kasus sekarang. Studi kasusnya belum game nih ya, tapi nanti akan kita implementasikan dalam permainan game. Oke, setiap kita menghadapi sebuah kasus, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita menganalisa mana yang menjadi variabel fuzzy, mana yang menjadi himpunan fuzzy. Dalam contoh ini, kalau dalam permainan game, maka yang disebut sebagai variabel fuzzy adalah tadi HP, level, dan rank. Itu variabelnya. Himpunannya apa? Ya tadi ini. Himpunan fuzzy untuk variabel HP adalah rendah, sedang, kuat. Himpunan fuzzy untuk level adalah rendah, medium, tinggi. Himpunan fuzzy untuk range adalah dekat, sedang, dan jauh. Coba deh, sekarang kalau ada kasus kayak gini, kira-kira apa yang menjadi variabel, apa yang menjadi himpunan? Suatu perusahaan makanan kaleng akan memproduksi makanan jenis ABC. Dari data 1 bulan terakhir,
permintaan terbesar hingga mencapai 5.000 kemasan per hari dan permintaan terkecil sampai 1.000 kemasan per hari. Itu ada permintaan tuh ya. Lalu persediaan barang di gudang terbanyak sampai 600 kemasan per hari dan terkecil pernah sampai 100 kemasan per hari. Dengan segala keterbatasan sampai saat ini, perusahaan baru mampu memproduksi barang maksimum 7.000 kemasan per hari, serta demi efisiensi mesin dan SDM, ini bukan dari ya, dan SDM, tiap hari diharapkan perusahaan mampu memproduksi paling tidak 2.000 kemasan per hari. Nah, apabila proses produksi perusahaan tersebut menggunakan 4 aturan fuzzy seperti ini, ya, maka berapa kemasan makanan jenis ABC yang harus diproduksi? Nah, dalam kasus ini, kira-kira yang jadi variabel fuzzy-nya apa? Yaitu ini. Yang jadi variabel fuzzy-nya adalah permintaan. Ini variabel nih. Ya, saya bold. Lalu persediaan. Bisa bold. Lalu produksi. Mana tadi produksi? Ini produksi ya. Produksi. Itu permintaan, persediaan, dan produksi. Di sini sebenarnya udah kelihatan nih, ada permintaan, ada persediaan, dan ada produksi. Itu yang sebagai variabel fuzzy. Nah, himpunannya apa? Himpunan untuk permintaan adalah turun dan naik, ya kan? Lihat ini. Permintaan itu kalau nggak turun ya naik, maka himpunannya itu turun dan naik. Sedangkan kalau untuk variabel persediaan banyak dan sedikit, banyak dan sedikit. Sedangkan untuk produksi adalah berkurang dan bertambah. Jadi kebetulan dalam kasus ini setiap variabel hanya memiliki 2 himpunan, ya. Setiap variabel hanya memiliki 2 himpunan dalam kasus ini, ya. Tapi dalam kasus-kasus yang lain kita bebas ya menentukannya. Terutama dalam game, ya, untuk bisa menghasilkan sebuah perilaku NPC yang realistis, tentu kita bisa membuatnya menjadi lebih kompleks, ya, lebih beragam. Nah, sekarang itu tahap yang pertama sudah kita lakukan, yaitu menentukan variabel dan himpunan fuzzy. Ini jawabannya nih. Variabel fuzzy-nya permintaan, persediaan, dan produksi. Sedangkan himpunan fuzzy-nya ini permintaan adalah naik turun, persediaan adalah sedikit banyak, produksi adalah berkurang dan bertambah. Ya. Nah, kalau tadi kasus game tadi kita sudah analogikan ya. Nah, lalu langkah kedua, menentukan derajat keanggotaan. Menggunakan rumus apa? Fungsi keanggotaan. Nah, ini rumusnya nih. Kita akan menggunakan 2 rumus ini, linear naik dan linear turun. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Untuk menghitung kita harus berdasarkan aturan ini dulu, ya. Kita harus perhatikan aturannya. Nah, jadi nanti pas mengimplementasikannya dalam sebuah game, kita juga harus bikin aturan. Mau bikin aturannya kayak gimana ya? Misalkan if tadi apa, HP rendah and level rendah and rank-nya dekat, maka aksi yang dipilih adalah melarikan diri. Itu aturan. Itu yang aturan yang buat kita sendiri, ya. Lalu aturan yang kedua, jika permintaannya adalah jika misalkan nanti itu HP-nya adalah sedang, lalu levelnya rendah dan lain sebagainya, nanti bagaimana gitu ya. Nah, tetapi enaknya di fuzzy kita nggak mesti harus menentukan jika permintaan adalah berapa nilainya, enggak. Cukup dengan kata-kata naik turun dan kayak gitu ya. Kalau menggunakan if dan else nggak akan bisa kayak gitu kan. Kalau dengan if dan else sederhana,
Jika health power berapa? 1 per 2 per 3 kan gitu. Nggak bisa jika health power rendah. Nggak mungkin ngerti. Nggak mungkin ngerti komputer itu rendah itu apa, nggak ngerti. Ya. Tetapi dengan konsep 5G, kita bisa membuat agar bikin aturan tuh enak. Nggak mesti harus dengan angka, tapi dengan bahasa-bahasa linguis kayak gini. HP rendah, sedang, kuat, kayak gitu aja. Lalu level rendah, sedang, tinggi. Jarak atau range, dekat, sedang, jauh, gitu aja. Nggak perlu kita pikirin jauh tuh kayak gimana, berapa meter kayak gitu. Kalau if dan else kan harus ada berapa meter. Tapi kalau dengan 5G, dengan aturan 5G, kita tidak harus menggunakan nilai-nilai yang spesifik kayak gitu. Bayangkan kalau harus menggunakan nilai yang spesifik, berapa kombinasi if dan else yang harus kita buat. Kalau 1 gimana? Kalau 2 gimana? Kalau 2 ketemu yang sananya ketemu 1 gimana? Repot, bisa mabok gitu ya. Ngodingnya mabok gitu ya. Tapi dengan ini kita cukup menggunakan beberapa aturan saja, udah enak gitu ya. Udah bisa jalan gitu. Nah, kembali lagi ke sini. Kita lihat aturannya. Jika permintaan turun, maka kita harus cari. Di sini kan permintaannya berapa di sini? Yang diketahui? Di sini. Jika permintaan 4.000, lihat nih. Berarti kita cari 4.000 itu himpunan derajat keanggotaan di himpunan turunnya berapa gitu. Sesuaikan dengan aturan. 4.000 derajat keanggotaan di himpunan turunnya berapa? Kita harus cari. Apa? 2.000, man, 2.000. Enggak, ini kan jika diketahui permintaan adalah 4.000. Ya. Maka kita harus cari 4.000 itu nilai derajat keanggotaannya di himpunan turun itu berapa? Pasti nilainya antara 0 dan 0 sampai 1 kan? Derajat ini kan. Derajat keanggotaan itu nilainya 0 sampai 1, Mas. Ya. Nah, cara nyarinya gimana? Pakai rumus. Ini kan turun. Ya kan? Turun pakainya berarti rumus yang linear turun. Kalau naik pakai yang linear naik. Karena ini turun, linear turun. Lihat itu. Lihat itu, ya. Di sini untuk bisa menggunakan rumus ini, kita harus tahu dulu nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa. A dan B itu jangkauan untuk setiap variabel. Sekali lagi, A dan B itu jangkauan untuk variabel. Kalau yang kita bicarakan adalah variabel permintaan, maka jangkauan variabel permintaan itu yang terendah berapa, yang tertinggi berapa itu kita harus tahu. Di sini kan udah ada nih, permintaan terbesar adalah 5.000, permintaan terkecil adalah 1.000. Maka A-nya adalah 1.000, B-nya adalah 5.000, gitu, betul ya. Maka di sini adalah A-nya 1.000, B-nya adalah 5.000. Lihat di sini. Hanya ada 3 buah kemungkinan. Nih, sebuah nilai itu hanya ada 3 buah kemungkinan. Jika nilainya melebihi B, jika nilainya kurang dari A, atau nilainya di antara A sampai B. Kemungkinannya itu. Nah, jika nilainya melebihi B, maka kita nggak usah cari lagi rumusnya, langsung nilainya adalah 0. Tetapi jika nilainya kurang dari A, kita juga nggak usah ngitung-ngitung lagi, pasti nilainya adalah 1. Tetapi kalau ada di antaranya, baru kita hitung pakai rumus. Rumusnya adalah ini. B min X dibagi B min A. Berarti gimana? Rumusnya adalah saya paling gak suka nih ngitung-ngitung ini. A tadi 1.000 ya. Kita hitung dulu. A 1.000, B 5.000, 5.000. Padahal rumusnya B min X gitu kan ya. B min X dibagi B min A. Kan gitu ya. Berarti B min X, X-nya kan kita tentuin dulu. X-nya berapa tadi? 4.000 ya? X yang kita cari kan 4.000 ya? Berarti B min X berapa? 5.000 dikurangi 4.000, 1.000 ya? 1.000. B min A 4, 4.000. Berarti 1.000 dibagi 4.000. Linear turun. Jika permintaan turun, kita lihat sini.
B min X, B min A. B min X, B min A berarti bener ya, 1/4 ya, 0,25. Itu jawabannya, 0,25. Dan seterusnya gitu caranya ya. Saya nggak akan jelasin satu persatu, tinggal lagi lihat aturannya. Kenapa ini nyarinya adalah permintaan naik? 0,75 persediaan sedikit 0,6, jadi cari aja, cari semuanya. Nilai permintaan turun berapa, permintaan naik berapa, lalu untuk persediaan juga dicari, naik apa, banyak sedikitnya berapa ya. Lalu yang ketiga adalah menentukan nilai alfa setiap rule. Misalkan tadi dari kamu tadi udah ketemu semua nih ya, udah ketemu semua. Lalu kita mencari nilai alfa setiap rule. Lihat rule-nya. Lihat rule yang pertama, jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. Nah, kita lihat di sini. Permintaan turun nilainya berapa tadi? 0,25. Ingat-ingat ya, permintaan turun nilainya, kita lagi fokusin ke rule yang pertama nih. Kita fokusin rule yang pertama. Permintaan turun nilainya 0,25. Persediaan banyak nilainya berapa? Persediaan banyak adalah 0,4. Berarti 0,25 dan 0,4. Berarti kan if 0,25 and 0,4. Nah, itu kita cari nilai yang paling kecil pakai menggunakan fungsi min. Berarti ketemunya berapa? 0,25 kan ya? 0,25 kita bandingkan dengan 0,4. Yang paling kecil mana? 0,25. Nah, karena yang paling kecil 0,25, maka di sini 0,25 itu adalah apa namanya? Jawabannya untuk produksi ya. Di sini produksinya adalah 0,25. Tinggal kita, ini kan berkurang ya. Berkurang itu kan pakai linear turun juga kan ya. Berkurang pakai linear turun lagi. Rumusnya kan sama, B min X dibagi B min A. Tapi kita lihat faktor produksinya. Faktor produksi itu kan paling tinggi adalah 7.000, paling rendah adalah 2.000 ya kan. Sedangkan X-nya sudah diketahui yaitu 300. Ya kan? Nih, paling tinggi 7.000. Paling tinggi 7.000 produksi ya, paling rendah 200, dan yang ingin dicari adalah berapa produksinya jika ini dan ini. Maka yang ada di sini adalah nilai produksinya nih. Nilai produksinya adalah 5.750. Dapatnya dari mana? Pakai rumus linear turun. B min X dibagi B min A, ketemu tadi membandingkan, ini saya kasih ini ya, saya kasih keterangan di sini adalah min 0,25 dibandingkan dengan 0,4 kan gitu ya. Nah, kenapa ketemunya 0,25? Karena yang terkecil antara 0,25 dan 0,4 adalah 0,25. Ya. Nah, dengan rumus ini. Jadi B-nya 7.000 dikurangi Z1. B-nya 7.000 dikurangi A-nya adalah 2.000. Setelah kita cari, hasilnya adalah 5.750. Nah, sehingga rule yang pertama menghasilkan nilai 5.750. Ya. Dan seterusnya, cari yang rule yang kedua, cari rule yang ketiga, cari rule yang keempat. Ya, sampai kita menghasilkan semua nilai untuk setiap rule, baru kita agregasi. Ini langkah yang terakhir adalah mengagregasi. Nilai Z adalah A1 dikali Z1. A itu tadi nilai 0,25 ya, nilai min ya. Nilai min dikali Z-nya, nilai min dikali Z-nya, terus akhirnya dibagi dengan A. Ini akhirnya mendapatkan nilai 4.983. Nah, konteksnya dalam permainan game, maka kan kita nggak jelas ya. Misalkan dalam permainan game itu kan yang ingin ditentukan adalah perilaku ya kan. Perilaku tadi ada apa aja? Melarikan diri, bertahan, patrol, menyerang, dan menyerang dengan brutal. Nah, maka kita harus petakan bertahan itu dari berapa sampai berapa. Melarikan diri itu berapa sampai berapa, lalu bertahan berapa sampai berapa, patrol berapa sampai berapa,
menyerang berapa sampai berapa, menyerang dengan brutal berapa sampai berapa, sehingga ini dicocokkan itu masuknya ke himpunan yang mana yang paling gede gitu derajat keanggotaannya. Jika 4943 itu lebih dekat ke menyerang, maka aksinya harusnya menyerang. Kayak gitu. Kita lakukan aksi menyerang. Jika lebih dekat ke aksi bertahan, maka aksinya adalah bertahan. Kayak gitu ya. Nah, itu konsepnya seperti itu, kurang lebihnya. Nah, nanti mulai minggu depan kita akan belajar bagaimana mengimplementasikan ini dalam permainan game. Ya. Cuma saya butuh teman-teman bawa laptop di Unity-nya udah ada di laptopnya ya. Kita lihat konsep bagaimana cara membuat tank agar tanknya punya musuh gitu. Dan musuhnya itu bisa nembak sendiri, bisa menghindar, bisa kabur sendiri, bisa patroli sendiri kayak gitu. Ya. Tanpa ada yang mengendalikan. Kayak gitu. Nah, itu ya yang bisa saya sampaikan. Ini saya build dulu videonya.